Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Ketemu lagi di channel kita, Emerald Motovlog. Dan ini adalah motor kedua kita yang akan kita pakai untuk ngevlog. Ini adalah Honda CBR 250R CBU Thailand tahun 2011. Tapi sebelum kita mulai nge-review, seperti biasa gue bakalan ceritain dulu gimana awal mula gue dapat motor ini. Jadi kita ambil muter ya. Ini adalah motor impian gue dari zaman SMA. Ketika itu gue kelas 2 apa 3 SMA ya, kelas 12 mungkin. Motor ini keluar. Jadi gue SMA sekitaran tahun segitu. Dan gue suka banget gini motor ini. Dari dulu, dari awal, bahkan sampai sekarang. Walaupun udah keluar yang baru, tapi gue pengen yang ini karena desainnya ini emang apa ya, tak lekang oleh waktu gitu. Kalau kata bahasa kid zaman now. Ini gue beli second ya, bekas dari orang Cianjur. Ketika itu gue baru dapat kerjaan dan gajinya lumayan ya, untuk nabung gue nggak sabar, jadi akhirnya gue nyari yang bisa dikredit. Ya oke lah, akhirnya nemu lah dia orang Cianjur dan gue ajuin, bisa nggak dikredit? Oke, silahkan dikredit, tapi bawa leasing sendiri. Ya akhirnya gue carilah leasing dan dapat juga akhirnya. Ini gue kredit selama 17 bulan. Ya udah lunas sih sekarang. Dan ini dari awal gue pakai, ini motor oke banget sih. Nggak banyak part yang gue ganti ya. Kalau dilihat-lihat ini semuanya standar banget, kecuali ya inilah part-part yang kecil-kecil ini, lampu sen, terus ya lampu sen juga sih depannya, dan overall semuanya ori, nggak ada yang gue rubah-rubah. Karena kata Mas Bun ya, di channelnya Mas Bun, motor yang terbaik itu, kondisi terbaik adalah motor yang standar. Jadi gue tetap mempertahankan kestandaran motor ini. Mungkin udah banyak ya reviewer lain yang udah ngebahas tentang motor ini. Secara spesifikasi ya begitu adanya. Nggak akan gue bahas di sini juga, paling gue ceritain yang ada di depan gue aja. Ini semuanya ori, tapi ini ada bagian-bagian yang memang nggak ada bautnya karena innernya itu entah nggak nemu nih di bagian ini. Innernya nggak ada, tapi yang ini ada, dan ini nggak bisa dikencengin. Nah bisa dilihat kan, ini goyang-goyang gitu. Dan ketika gue beli ini motor, si stangnya itu agak kurang lurus, mungkin bekas jatuh kali ya. Dan setelah ditelusurin, di sini gue nemu nih. Nah, ini ada luka, yang artinya memang bener ini dulunya bekas crash. Orangnya nggak bilang karena mungkin gue nggak nanya pernah crash apa enggak. Ya itu oke lah, nggak masalah. Terus gue juga nemu ini, mungkin dari dia nggak crash, mungkin dari pemilik sebelum dia. Dan ini kepemilikan kalau nggak salah itu yang ketiga gitu ya. Ini dulunya plat B, pindah ke plat T, dan sekarang masih plat T. Mau balik nama mahal banget, belum ada duit. Dan ini logonya ada dulunya di sini CBR, cuma gue lepas karena ini ada bekasnya juga, bisa kelihatan mungkin. Gue lepas karena ngeganggu lah. Jadi gue beli yang stiker-stiker 5 ribuan begini. Ya biar nggak terlalu polos juga. Ininya ori, semuanya ori. Kampas remnya itu dulu gue pakai RCB, Racing Boy. Cuma setelah kesini ganti lah
pakai Bendik, murah meriah, biar low budget. Untuk pengereman bagus sih, bagus. Merek Bendik itu cukup bagus, walaupun nggak seempuk RCB. RCB itu empuk dan cepet habis menurut gua ya, tapi Bendik ini memang karakternya agak keras tapi tetap bagus, bisa pakem lah kalau ngerem. Dan bannya gue pakai ini FDR Blaze ukuran 110 per 70. Lanjut lagi ke sektor ban belakang dulu kali ya. Ban belakangnya ini masih ini gue beli tahun berapa ya, dari awal beli nggak pernah ini ganti ban. Ini berarti masih ban yang dipakai ketika gue beli. Gitu. Ini Corsa R93 Platinum. Dan ya beginilah kondisinya setelah berapa tahun pemakaian ya, sekitar tahun 2017 atau 2018 gitu, gue lupa beli motornya. Dan ini bisa kelihatan benangnya udah keluar coy. Sekarang tahun 2021, berarti gue lama juga nih pakai bannya. Dan ketika itu emang ini udah nggak bagus juga sih. Waktu beli emang udah kayaknya setahun pemakaian. Ya ini emang motor jarang dipakai banget. Setelah gue pakai ya seringnya ngandang aja. Terus rem belakang juga sama, pakainya Bendik. Kalau ini beli aftermarket nih, lampu sen ini yang murah-murah aja. Ya paling rantai lah, rantai gue ganti karena waktu itu udah jelek. Apalagi ya, oli rem ya biasa itu mah. Part yang udah gue ganti selama pemakaian di gua, aki sekali. Gue pakai aki merek GS Astra. Harganya 300.000 karena udah mati banget. Itu mati setelah gue setahun pakai. Rantai gue ganti setelah setahun setengah pakai. Masih bisa dipakai sebenarnya, cuma nggak enak. Udah ada cetak. Ya udah ganti. 200.000 ini rantainya doang. Kalau gearnya sih masih bagus. Gue pengen beli ban, cuma di daerah sini emang susah ban ukuran gini. Ini ukuran 150 per 60. Biar setara itu kan 110, berarti ini 150 udah pas. Nah gue nyari 150 atau 160 di daerah sini emang nggak ada. Di Planet Pan pun nggak ada. Adanya merek-merek kayak Bridgestone, Michelin. Wow, bukan overprice, duit gue nggak nyampe. Gue nyarinya paling ya Corsa gini lagi, atau yang lebih murahnya Aspira Premio atau Swallow, ya begitulah. Yang penting gripnya oke, walaupun nggak sebagus merek-merek mahal. Lalu apalagi ya, nggak banyak sih yang diganti. Paling gue dulu ngepres ini doang, ngepres ini sekitar 300.000. Terus ganti ini komstir 350.000. Terus ganti ini nih tensioner ini murah nih, 100.000 doang. Dan itu yang pertama kena itu mana cahayanya nggak bisa. Ini nih relay dari si kipas radiator. Ini dulu 6 bulan pemakaian dia mati, tapi ganti lagi murah sih, 125.000. Selain itu paling master rem ini ada substitusinya pakai M-Making atau Fiction, sama persis dan bisa langsung dipakai. Master rem itu dalamnya doang, bukan segini. Ya paling gitu doang lah. Motor ini nggak banyak perawatannya, nggak banyak yang harus diganti, dan mesinnya badak banget, awet. Geber-geber juga ngeri lah. Emang kalau dibandingin sama 250 cc yang udah stereo, udah double cylinder, motor ini emang nggak sekencang itu atasannya, tapi bawahan berani ngadu. Makanya ini disebut king of torsion, kata gua sih. Kata orang yang nggak gitu, maksudnya ya
paling gede torsinya daripada motor gue yang itu atau yang itu. Nah gitulah. Terus apa ya, lampu depan paling dulunya pakai LED, sekarang gue ganti pakai bohlam merek Autovision, 50.000, murah. Ya gitu, intinya motor ini enak banget dipakai, mesinnya badak kenceng, lalu olinya dulunya pakai Motul 5100 ya, yang harganya 150.000 per liter, dan ini pakainya 1,6 liter, jadi harus beli 2 botol, yang artinya gue sekali ganti oli 300.000. Tapi karena kondisi begini dan low budget lagi-lagi, jadi gue pakai oli apa itu namanya, enduro racing aja. Bagus nggak buat motor ini? Bagus sih, nggak bagus-bagus banget, cuma aman lah dipakai di sini daripada merek yang lain, yang pastinya ini harus full sintetik. Karena kalau pakai yang encer ini mesin agak kasar. Pemakaian oli Motul 1000 km pertama enak, kesannya kasar karena udah mulai encer. Jadi gue belinya yang aman-aman aja lah, lagian motor ini jarang dipakai, dan tiap 3 bulan, nggak 3 bulan, sebulan sekali, walaupun nggak dipakai gue ganti. Udah 3 bulan servis. Terus ya udah ngandang, jarang banget kemana-mana gue. Paling itu. Untuk top speed gue baru berani sampai 150 doang. Udah buram matanya kalau udah kencang banget, soalnya kan di daerah sini jarang juga ada trek yang panjang. Dibandingin sama merek lain, ini riding position enak, nyaman. Konsumsi BBM paling irit di kelasnya. Ini 2,5 seperempat liter nih ya, 250 cc, mono, 1 silinder, tapi bensinnya super irit. Serius lah, cobain aja lu pakai. Dan ini pakainya Pertamax Turbo supaya lebih nendang aja tenaganya. Kalau pakai Pertamax biasa tenaganya oke, tapi pakai Pertamax Turbo lebih oke lagi. Ya gitu, tapi ya gue belum berani tuh. Kemarin gue pakai kebut-kebutan pakai ban ini banyak ngelosnya. buat belok-belok enak, cuma buat lurusan ini ngeremnya agak selip. Ngeri. Paling segitu doang sih, nggak banyak yang bisa gue ceritain karena ini memang motornya gue jaga standarnya, standarnya tetap gue jaga, nggak akan gue modif lapot racing percuma juga. Ini motor kalau digantinya ya sama aja kayak 1 silinder, malahan lebih berisik kalau pakai knalpot racing. Jadi gue tetap pakai ini. Paling nanti gue pakai peninggi ini nih, si racer stepnya, kalau nyaman, kalau enggak ya copot lagi. Cuma ya itu ntar lah. Ya paling segitu doang sih. Apalagi motor standar tapi nyaman itu oke banget. Kemana-mana oke lah. Gue paling jauh pakai motor ini paling cuma keliling sampai mana, Kamojang, Garut, sampai Garut lah, serius. Tapi pernah kemana ya? Nggak pernah sih. Paling jauh ini emang motor sampai Garut doang. Dari mana? Dari Bandung Timur sampai Garut, udah. Dan kilometernya ini udah tembus 56.000 ketika gue dapat motor ini di kilometer 50.000. Berarti cuma nambahin 6.000 doang selama ini. Ya oke lah. Ya paling segitu dulu review dari gue. Sebenarnya bukan review motornya, tapi review kondisi milik gue gitu, bukan keseluruhan. Dan see you next time. Kita kembali lagi kalau nanti udah ada alat untuk ngevlognya, oke? Karena sekarang gue masih pakai HP nih. Nanti pun ngevlog pakai HP sih, cuma pakai strap doang. Oke, kita lanjut lagi nanti ke motor selanjutnya tuh. Nah kalau motor ini baru banyak banget modifannya, karena itu motor dari awal banget gue punya. Oke, see you next. Thank you for watching.